Balik lagi di kita di acara Inek Interview Nekat bareng Satria Fiji. Ayam goreng sambal hijau. ya. Jadi tiba dia datang ke kantor kita, Iya. langsung ngegerebek kita lagi gitu-gituan. Gimana Bang Fiji Aldiano? Kesan lu pertama ngeliat orang ngewe di sini gimana? Iya. Gua sampai kaget loh, di sini ternyata ada jarum pentulnya. Ada. Ini berarti bekas orang-orang yang jilbaban nih. Enggak. Itu Iya, persaingan. jelas nih ada jilbaban. Penting banget ngomong betul. Emang ada hubungan apa lu sama ukti-ukti, Bang? Tapi gua kaget sih, gua mikir Jakarta keras nih, pasti gua masuk ke tempatnya nih keras banget nih. Pas datang ya kan dipalak, gitu gua pikir tadinya. Enggak juga. Gua udah siapin duit padahal 2000-an. Iya. Dompet udah gua taruh di celana dalam tadi. Kita bukan di Indomaret, Bang. Tapi tadi kalau di atas ada bajing loncat. Iya. Mau begal skateboard lu kan Iya. lumayan harganya ya, Ini kan di Pekanbaru nih sebenarnya nih. Lampung. Nah Bang, ini anak-anak gue belum pada tahu lu juga nih. Iya. Sebenarnya lu siapa sih Bang? Ngapain lu kesini-sini? Iya. Ganggu-ganggu aktivitas gue sama dia. Iya. Gua kayak lagi nongkrong di senior. Mok ya kan. Lah emang umur lu berapa? Iya. 25, Bro. Oh sama kayak bapak gua. Bapak lu 25 anjing. Enggak pernah gua juga Pernah. Serem. Coba dong lu kasih tahu dulu siapa gitu. Ya. Jadi pada tahu nih. Ya gue cuman anak skateboard profesional di Indonesia yang melalang buana di dunia skateboard, tapi menjadikan skateboard itu sebuah profesi, bro. Oh jadi skateboard sebagai profesi bukan hanya sekedar hobi. Iya. Oh. Biasanya skateboard cuma hobi doang ya. Bener. Kali ini gue skateboard lu tanggung jawab sama hidup gue harus hidup dari lu gitu. Oh. Emang bisa diajak ngobrol tuh papan? Bisa dia 11-12 sama jenglot. Jadi kalau malam tuh dia bisa cerita bos nyari duit bos gitu. Oh. Sabi. Bisa goyang sendiri juga tuh ya ke skateboard. Lu dikenal dengan nama siapa nih? Satria Fiji kan? Satria F motor. Fiji Aldiano enggak? Dia penyanyi gue dong ya. Bukan. Ini juga dulu dia juga main di Katakan Putus juga kan. Tai. Gue rada terganggu sih sebenarnya. Gue tadi mau somasi kalian, gue kayak tiba-tiba ya kan satu hari rame banget Instagram gue semuanya dari Jakarta Keras. Gue Iya. ini apaan nih? Terus kayak bang ini lu ya. Gue lihat fotonya wah kok bukan gua ya Iya. bang. Terus ini apaan sih Jakarta Keras? Tadi gue udah nelpon lawyer gue. Salah. Bro, ini Jakarta Keras bro bikin masalah sama gue. Terus gue nelpon tuh. Kata lo somasi. Hotman Prancis. Udah jujur aja Bang, Nonton itu lu kan? Iya, udah. Bukan itu bukan Ya, gue. udah. Kamera satu, iya situ. Lempar es. Lari. Naik Alphard bersama. Sama. Tatoan juga sama. Bentar lagi berantem. Enggak lah. Nah, Gue nggak salah itu juga. kan karakter lu udah kuat di dunia skate. Dan lu pasti juga udah lama di dunia skate kan. Ya. Awal kali lu main skate tuh gimana sih? Iya. Tiba-tiba lu bisa tertarik sama skateboard. Di tahun berapa? Tahun berapa? Gue awal main skate itu 2002 gara-gara games dulu namanya Tony Hawk Pro Skater. Oh, Lu pasti. pernah main tuh ya Iya. Tony Hawk Pro Skater. Gue lihat tuh ini keren juga nih games nih. Terus jadi kalau misalkan lu menangin di games itu dia dapat video. Iya. Video yang real. Langsung gue lihat, oh ternyata bukan games doang nih, ada videonya gitu beneran main. Akhirnya dari situ gue kayak gue pengen main skate ini gimana ya? Di Indonesia kan dulu jarang kan. Iya. Lebih banyak dulu video 3GP, video BF lebih Bener. gampang gitu. Dari Wild Trick lagi. Iya, kalau dulu nyari video skate tuh anjing susah banget. Iya. Setiap gue datang ke Glodok, mas ada mas nih video BF gitu, wah Iya. ribet nih ya. Akhirnya ternyata ada temen gue, jadi yang pembajakan itu dari bukan video pertama, jadi udah 5 kali dibajak, jadi pas di gue buram tuh muka itu. Iya. Udah ada buram iya. Nah dari situ gue ngeliat wah nih skateboard keren nih, nggak pakai tali tapi bisa lompat. Iya. Nah kebetulan dulu gue agak iri sama anak basket. Oh, oke. Gue dulu nggak jago basket, terus gue ngeliat anak basket kok cewek-cewek demen banget nih sama anak basket nih. Iya. Langsung gue ngeliat apa ya olahraga yang cocok sama gue yang bisa ngerebut hati cewek-cewek. Anjas. Oh jadi awal utama ini sebenarnya gara-gara cewek. Cewek. sebenarnya. Iya awal dari situ gue pas SMP tuh gue ngeliat gimana caranya gue nggak tinggi soalnya kan dulu Iya. SMP kan gue gimana caranya biar ngerebut hati cewek-cewek. Akhirnya gue ngeliat
skateboard nih, jalan utama gue belajar lah di skateboard. Padahal ada bulu perindu ya. Kan kalau basket pakai kaki Bur, kalau Iya. skateboard pakai papan, jadi bisa begal tete. Ngejar Sambil lewat ya. Iya. Oh jadi awalnya pertamanya tuh gara-gara lu lihat game dulu, Iya. terus lu iri sama anak basket yang bisa dapetin hati cewek. Waktu lu main game itu karakter yang paling lu suka apa? Yang lu mainin? Gue dulu yang paling suka Jamie Thomas. Jamie Thomas. Karena dia dulu pakai jaket gitu, pakai hoodie terus ditutup gitu kepalanya kan botak gitu. Gue liat kayak, wah ini rebel banget nih orang nih, Iya. bocah nih, gue bilang nih keren ini. Tahu yang artis dangdut Bur. Anjing. Itu Jamie Teddy. Jamie Thomas goblok. Gue bangga juga lu nongkrong di Jakarta Keras ya kan, sponsornya banyak ya, ini ya anggur merah orang Nah, Tua ya. iya. Sponsor itu mah. Besok Garuda mau sponsor. Garuda. Jet pribadi dong. Iya sih jadinya. Ini display doang apa bisa dituang? Bisa sedot aja Coba udah. Bur, tolong Bur, kentokin Bur. Ini sampai gelasnya lu, gue nggak punya lu gelas begini. Lu yang doang lah, masa kita yang doang, gila aja. Gawat nih, gue kira tadi display doang. Adit, itu beneran. Gila nih OT nih. Iya. Ibarat mah kalau kata orang tuh kalau nggak KW ada bolanya sih. Sikat dulu Bro. Berarti OT support nih ya. Support lah. Support lah. Coba OT dong, support dong. Temennya Satria begini. Dia yang ngelobi. Gila. Gue soalnya pernah ketemu orang OT. Oke. Udah ketemu, cuman belum ada kabar baik nih. Oh. Dan dari sini jadi ada kabar baik. Emang udah gue bilangin jangan mau sama Fiji. Ntar botol lu pada pecah. Dijadiin buat atraksi ya Pak. Jadi bola skate nih kaca. Nah, Ji, gue ngeliat dari karakter lu dulu dah. Dari karakter yang orang-orang lihat nih, lu sering banget pakai celana pendek. Sedangkan Iya. kan skateboard erat banget kaitannya sama aspal nih. Iya. Lu nggak takut korengan apa gimana gitu? Jadi gue rada sebel ngeliat anak skate tuh kemarin tuh sempet begitu tren celana ngatung ya kan, gue Iya. bilang, pada hijrah apa lu ya kan, semua pakai celana yang ngatung gitu. Benar-benar. Terus tiba-tiba pakai celana pang gitu yang Iya. stretch Iya, gitu ya, oh. semua pada ngikutin. Terus gue mikir, kok lu nggak punya karakter gitu kan? Sedangkan di skate itu yang bikin kita keren di saat kita punya karakter. Iya. That's why gue mikir apa ya yang paling asik ya. Dan gue ngeliat kayaknya semua orang itu selalu nyaman dengan karakter yang lu begitu pengen pergi ke pantai. Iya. Pakai kemeja, pakai celana pendek, kayaknya enak banget gitu kan. Gue mikir, Iya. kayaknya ini yang gue bawa di ke skate buat ngebawa skate itu kayak asik gitu loh, Iya. holiday banget lah orangnya gitu. Iya. Akhirnya gue pikir, udahlah gue pakai karakternya celana pendek, pakai kemeja sama topi pancing. Oh, oke. Jadi lu setiap skate kayak gini nih. Iya. Tapi sebenarnya ada nggak sih genre kalau si skate tuh starter packnya tuh kayak gimana? Iya, gitu. Sebenarnya sih kalau starter pack nggak ada sih. Yang keren dari skateboard itu karena dia street culture, Nah, dia masuk aja itu semua. Anak punk dengan karakter punknya, Hmm. anak hip hop dengan karakter hip hopnya gitu kan. Cuman yang gue lihat lagi kayak begitu hip hop doang, punk doang gitu. Hmm. Maksud gue berharap kayak mungkin anak-anak LGBT main ya kan, Iya. dengan gayanya LGBT gitu. Maksud gue itu yang bikin kita kaya gitu Iya, loh. bener. Pakai hot pants ya ada. Yoi, hot pants, kaos kaki kalau perlu sampai Iya. paha gitu. Tank top ungu. Sama baju bebek. Tapi LGBT yang cewek ya, jangan yang cowok ya. Maksudnya, itu lebih karakter gitu. Iya, Bukan iya, kayak iya. di luar kayak anjing di luar keren-keren banget gitu, Iya. fashion banget. Tapi di Indo tuh fresh fashion sih. kayak biasa banget gitu Iya. loh. bener. Tapi kalau buat genre sendiri nggak ada. Misalnya kayak skate punk, skate hip hop, skate apa gitu nggak ada. Mereka Ada. Oh ada. Ada skate punk, ada skate hip hop, ada skate reggae yang anak-anak reggae juga ada juga. Itu gimana di skate reggae gitu? Jadi Jengjet. skate reggae tuh biasanya ya style-style anak reggae gitu, terus Gimbal, musik-musik model dia ya gitu. kan. Hmm. Musik-musik dia tuh asik-asik lah. Oh, jadi basicnya juga ngikutin musik yang mereka suka. Ngikutin. Nah kalau lu bilang musik, lu ada nggak mood lu sebelum mungkin lu lagi pengen nge-skate cuma tiba-tiba mood lu drop pakai musik apa Kalau nih? gitu biar naik Langsung. Gue biasanya punk rock sih, musik-musik punk rock sih. Apa tuh? Danila. Ya. Langsung gue jadi. Gue kira Baskara. Ya, sekarang. Aduh. Tapi aku suka loh sama Tete Danila. Aku Weh, suka jelas banget. loh. Danila berkarakter banget. Berkarakter banget. Jadi apa Bener. adanya gue Bener. lihat ya kan. Dia trendsetter cewek-cewek saingan sih. Iya. Gue sayang sama dia, lu sayang. Oh, sayang banget gua sama Gue liat Cici saat itu. apa adanya gitu, minum, ngerokok. Parah. Gue liat kayak, wih ini asik gitu. Asik. Pengen gue ciuman sama dia. Pengen gue masukin papa. Berarti lu berantem dong sama kita berdua ya. Bodoh amat. Nah, cewek-cewek sekarang tuh ngikutin dia banget tuh gaya-gayanya Iya. gitu. Nah, ada nggak sih yang ngikutin lo gitu gaya?
Ada. Karena di dunia skate udah mulai besar nih. Gue lihat banyak banget sekarang yang sebenarnya topi pancing apa ya dibilang ini topi adventure sih sebenarnya. Orang-orang kalau naik gunung pakai topi kayak gini gitu. Terus gue coba ngeramein di 2020, terus orang kayak mulai rame lagi dan gue mulai ngecengin kayak ngapain sih lu pakai bucket hat tuh cewek gitu. Sedangkan kalau cowok lu adventure gitu. Akhirnya orang mulai pada pakai topi yang ada threading kayak gini ditarik gitu kan. Gue ngeliat kayaknya banyak yang ikutan, terus mulai yang pakai celana pendek terus topi ini. Gue ngeliat asik nih. Oh, jadi emang trendsetter topi pancing di anak skate dari lu tuh? Ya bisa dibilang. Mulai tahun berapa tuh lu setelan kayak gini? Gue 2019 akhir lah. Berarti 2019 baru. baru. Sebelumnya kayak gimana? Sebelumnya tuh gue pakai celana panjang ngatung ala Hijrah juga hijrah. kan? Iya, gue awalnya Atlet juga ya? kaki gue kelihatan gitu. Iya. Winnie the Pooh. Ya, itu tahun-tahun sebelumnya. SpongeBob. Iya. Banyak yang kayak gitu anak. Musik color ya kan? Iya. Pokoknya udah gaul banget tuh. Iya. Kalau dinaikin itu set, wis gila. Kayak pos kakinya harus kelihatan Iya. gitu kan. Gaya-gaya Boy Pablo lah. Iya, padahal pos kaki murah ya Uniqlo gitu. Iya. Ya mungkin Uniqlo kalau mau support boleh lah. Bisa. Biar otaknya cuan. Emang anjing nih. Gila. Nah, lu kenal nih sama orang-orang banyak gitu. Lu sebagai skateboard yang bergerak di, ya lu bisa dibilang skateboarding komersil lah. Yo. Gitu. Iya. Kan padahal yang kita tahu skateboard tuh underground ya, bro. Underground. Nah, sebenarnya ada nggak sih skateboard underground, upperground itu ada nggak sih? Sebenarnya ada skateboard itu. Jadi kalau lu nonton Lord of Dogtown, Iya. itu film sejarahnya skateboard lah, legendnya. Itu tuh dia terbagi 3. Satu itu adalah lifestyle, kedua kompetisi, ketiga emang idealis. Oke. Nah, dari 3 orang itu kayak dia bikin video dokumenter itu sampai emang realitinya jadi gitu. Jadi Iya. di saat lu jadi yang atlet banget, ya mungkin lu hidup dengan atlet doang gitu. Di saat lu nggak jadi atlet itu biasa aja gitu. Iya. Tapi di saat lu hidup idealis, lu jadi legend tapi lu nggak realistis. Benar. Iya. Karena lu idealis ya udah gitu, Iya. lu legend doang gitu. Nggak Tapi di menerima. saat lu ada yang satu lagi lifestyle, Iya. dia ngikutin tuh euforianya, party-partinya segala macam. Dia bisa jadi something gitu. Oke. Iya. Nah, yang gue tangkap dari situ kayak gue nggak mau nih jadi idealis. Gue pengen jadi idealis realistis gitu. Oke. Gimana gue idealis sih tentang skateboard. Gue seneng banget sama dunia skateboard. Tapi gue karena senangnya sama skateboard, gue pengen skateboard ini jadi hidup gue gitu. Oke. Bisa membiayai hidup gue dan gue bisa kasih tahu ke orang-orang, nih loh dari skateboard gue bisa menggantung hidup gue sebagai profesi gue. Jadi nggak cuma kayak, lu keren ya skateboard, lu menang lomba ya, iya menang lomba. Terus lu sekarang gimana hidupnya? Susah. Itu yang gue nggak mau sih. Gue pengen kasih tahu kayak dengan background gue kayak gue hidup dari skateboard 19 tahun, akhirnya gue punya ini gitu. Jadi orang tuh merasa kayak gila gue kalau bisa main skateboard dan gue jalan hidup cara lu, mungkin gue bisa lebih gitu. Itu Iya. yang gue harap sih. Berarti yang lo jalanin itu dari hobi, prestasi, jadi profesi. Profesi. Berarti dari 3 hal yang tadi lu bilang, ada idealis, ada lifestyle, ada kompetisi. Lu berawal dari kompetisi dulu. Kompetisi. Oh, kompetisi. Kompetisi. Dan itu kompetisi di ajang yang maksud gua resmi gitu apa gitu? Ya, dari gua awalnya ikutan lokal karena pertandingan paling gampang dimenangin itu adalah lokal gitu. Lokal yang mungkin di Paling daerah. gampang. Iya, Ini misalkan lu ya? mungkin kayak misalkan kota besarnya Jakarta, Jogja, gua berat nih menang ya kan. Gua mainnya Ciledug gitu. Oh. Tangerang gitu yang kecil. Iya. Menang-menang dari situ, lama-lama gua naikin pride gua lebih tinggi sampai ke internasional. Nah di saat internasional, gue dapat pilihan yang kayak gue pengen kemana nih. Begitu gue menang pertandingan, gue itu juara 3 dunia Di Cina ya? di Cina. Terus gue mikir kemana nih gue akan bawa gitu. Apakah gue pengen tetap bertanding atau gue ngebawa pamor gue untuk ke lifestyle gitu. Iya. Kayak gitu. Akhirnya gue milih kayaknya kalau gue bertanding nanti umur gue nambah, gue bakal mati nih. Iya. Akhirnya gue bawa ke gaya hidup. Gue bikin gaya hidup gue pernah menang gitu, juara 3 gitu. Akhirnya gue bikin panggung gue sendiri dengan show, dengan edukasi, gue coaching klinik, dengan gue bikin konten. Ternyata begitu gue jalan-jalan yang ini yang paling benar. Oke. Bisa menghidupi gue gitu. Tapi kan pasti ada tuh ya, kalau yang skaters yang underground gitu, Iya. yang bener idealis gitu, gue nggak mau ini, gue skate cuma just for fun doang gitu-gitu. Dan pasti di kalangan temen lu banyak lah. Ya? Banyak. Dan kan mungkin udah berbeda dengan lu yang sekarang kan. Iya. Itu pasti ada ngomong-ngomong atau gesekan-gesekan. Pasti sih, tapi Orang-orang kayak gitu. gue selalu nangkep gitu, idealis kayak beberapa orang yang kayak idealis, skateboard kok lu komersilin gitu kan. Iya. Lu kok sekarang jadi kayak nggak skater banget kan. Ah. Tapi sebenarnya lumrah aja kan. lumrah. komersil. Nah, karena menurut gue gini,
kenapa sih orang senang dunia skateboard atau senang dunia street culture gitu? Iya. Ada skateboard, musik, ada graffiti gitu. Kenapa Iya. sih lu senang di situ? Karena itu freedom. Iya. Lu dapat kebebasan di situ Benar, gitu. benar. Langsung kalau begitu lu tahu lu dapat kebebasan, kenapa lu kotak-kotakin? Iya. Itu yang gue tangkap gitu. Jadi menurut gue lumrah aja, lu pengen idealis boleh lo bro, lu pengen komersil boleh. Tinggal lu lihat nih, lu pengen jadi apa ya? Kalau lu pengen idealis, lu nggak boleh ngeluh. Iya. Yang gue tangkap sekarang orang idealis ngeluh. Wah gue skateboard dari dulu gue cinta banget sama skateboard nggak bisa ngidupin gue. Sekarang lu komersilin, menurut gue lu ngeluh. Kalau lu pilih idealis, lu bodo amat orang skater komersil. Yang penting gue tetap sama roots gue skateboard gitu, idealis gue ini. Iya. Sedangkan di gue ngerasa kayak bro, boleh lu idealis bro, tapi realistis. Benar. Di saat skateboard ini bisa menghidupi lu, kenapa lu pilih idealis gitu? Iya. Caranya adalah menurut gua lu bawa kulturnya. Lu komersil, tapi lu bawa kulturnya. Ini loh, skateboard lu sekeren ini. Iya. Nah, itu yang lu jual, skateboard sekeren ini. Lu yang ikutin gaya kita. Iya. Itu yang gua jual. Secara tidak langsung lu menaikkan kelasnya skate. Kelasnya skate. Betul. Benar. Nah, lu mau ngomong apa nih buat orang-orang yang masih idealis dengan Ya, menurut gua sekarang kalau lu selalu ngebahas tentang idealis, lu sama aja kayak ojek pengkolan sama ojek online. Oke. Lu tuh kayak ojek pangkalan yang kayak, weh ojek tuh begini lu harga bisa tembak gitu. Tiba-tiba ojek online masuk. Benar. Akhirnya lu tiba-tiba ibaratnya ngerusak mereka segala macam. Akhirnya lu tersisih sendiri. Itu sih yang menurut gua. Jadi menurut gua lu udah harus dengan segala macam sekarang modernisasi, lu harus realistis bro. Sekarang lu bisa hidup gitu dengan adanya sosial media. Kenapa lu nggak tuangin di situ? Bahkan yang gue lihat ya, skater idealis akhirnya menggunakan sosial media gitu. Benar. Menggunakan platform Instagram untuk ngepost. Iya. Dan jadi gue kayak ngerasa kayak kata lu skateboard nggak boleh komersil, kenapa lu post? Iya. Kalau lu pengen post lu harusnya lu private gitu. Benar. Jadi lu doang dan temen-temen lu, kenapa lu harus public? Berarti ada di sisi lu yang lu melepas idealis lu. Iya. Gue pengen terkenal juga, itu loh yang gue lihat gitu loh. Bahkan gue masih setuju dengan temen gue Jebrak, dia menjudge diri dia, gue skater kurang terkenal. Gue skater kurang terkenal, dia bahas itu dan gue suka banget tagline dia, SKT, skater kurang terkenal. Tapi terkenal. Iya. Itu loh maksud gue. Itu yang kayak, ya mending lu kayak gitu. Lu nggak ngerasa lu terkenal, tapi lu bisa terkenal daripada lu bilang kayak, gue nggak mau idealis. Tapi begitu lu dijegabrukin duit, bro, lu posting ini ya bro, mau gue? Ya, anjing ya kan maksud gue. Lu lepas dari idealis lu. Dan itu yang gue coba ke teman-teman gue di saat kayak, lu gimana hidup lu? Gue ada ini nih. Gue mau support lu mau gak? Mau, gue butuh duit juga. Entot lu. Kayak lu Butuh makan juga. ya maksud gue kalau gue idealis jujur aja, misalkan Jakarta Keras, ini gue gabrukin duit lu tapi postingnya megang botol minuman gitu. Harus lu TikTok. Gue harus idealis nih. Gak mau gue bro. Gue gak mau, itu alay gue. Tapi begitu gue ambil kayak anjing sih. Ternyata berasa nih buat hidup Iya. gua, gitu. Pokoknya idealis tuh harus realistis bro. Betul. Satria Biji 2020. Asik. Ini rokoknya gue bakar ya. Iya nggak apa-apa Ya, bakar. siapa tahu LE mau support. Sabi gitu LA support. LA bisa nih ya kan, Sekali LA. kita Ya kita nggak mau orang-orang, kita maunya yang cerutu-cerutuan. Oh dulu ya? Idealis. Itu jarang ada. Idealis. Sigari Los. Sigari Los. Ya kan? Kirim Pak Piki toko kalau latos nonton gitu. Pak Piki tolong nih teman-teman saya di Jakarta Keras nih. Sigari Los kirim lah ke sini. Atau super boleh lah super lah. Super sih asik tuh kayaknya. Nah kan ada yang lo bilang, maksud gua di saat lo sukses kayak sekarang gitu, pasti banyak yang nyentil lo di bawah. Termasuk orang-orang teman-teman lo yang mungkin mereka idealis sama dunia skate yang kata skate tuh harusnya kayak gini, nggak lo komersilin kayak gitu. Pasti banyak dong mereka yang nyentil lo gitu. Ada nggak yang rusuh sama kehidupan lo sekarang? Masih banyak sih. Menurut gua haters wannabe haters gitu. Menurut gua kayak akan selalu orang pro kontra gitu. Cuma menurut gua kayak balik lagi sih. Begitu lu nge-hatersin seseorang, apa sih karya lu? Apa sih kontribusi dengan yang lu jalanin gitu? Misalkan lu love banget sama skateboard gitu. Apa kontribusi lu buat skate gitu? Let's say bukannya gua pengen ngomong sombong atau ria gitu. Bisa lu cinta sama skateboard, lu jalanin dong movement lu. Lu bikin dong gerakan. Sejauh ini gua dibilang skater komersil kayak skater Instagram kayak ada yang gue perjuangin adalah skatepark. Beberapa skatepark di Jakarta itu perjuangan gue dan temen-temen gitu. Gue kayak yang di Kalijodo nih yang lagi rame juga. Kalijodo, terus Duku Atas sampai Pasar Rebo. Itu hasil politik lah. Walaupun orang bilang ngapain lu skateboard berpolitik, karena kita butuh berpolitik gitu. Benar. Menurut gue
politik adalah seni untuk mencapai tujuan bersama. Iya. Itu loh. Jadi di saat lu perlu berpolitik, kenapa enggak gitu? Iya. Karena intinya adalah tujuan kita tercapai gitu, daripada lu kayak gue benci politik, tapi lu nggak nyampe juga gitu. Iya. Lu cuman ngeluh-ngeluh doang yang suara lu nggak didengar gitu. Walaupun gue kemarin sempat masuk ke politik gitu ya, dalam artian gue kayak Ngapain lu nyalonin caleg lu? enggak, gue sempat gue ada serangan itu di saat gue mendukung salah satu calon. Oke. Salah satu calon, dan menurut gue karena ada perjanjian yang menurut gue ini calon bakal menang nih, gue bilang. Duitnya gede. Bukan masalah duit sih, tapi bukan. lebih ke janji. Menang. Jadi menang dia menang. Oh, jadi itu caleg presiden lah. Oh, Itu oke. calon presiden, dan gue ngerasa kayak wah ini karena dia kayaknya 80% pasti menang gitu. Dan kebetulan dia yang nawarin gue dan dia menjanjikan untuk bikin skatepark. Akhirnya hasilnya adalah Duku Atas dan Pasar Rebo. Oke. Oh, Presiden Soekarno Pak. Iya. Itu Presiden Soekarno. Dan menurut gue kayak buktinya akhirnya orang-orang idealis akhirnya pakai juga skatepark itu gitu. Iya, Apakah gue iya. idealis? Kalau gue idealis gue bisa gini nih. Iya. Pal, lu kok main di skatepark gue? Lu kemarin gak dukung gue, lu Pal? Gak ada lahan, Ji. Iya. Sini bagus, alatnya Iya. banyak. Gua Iya. di sini dah. Gitu ya kan. Gitu sih. Bener. Nah, Jadi mereka tuh cuma reaksi, tidak ada aksi. iya. Lebih banyak mengkritik gitu. Musik gitu. Emang hobi orang Indonesia gitu. Dan gue sebenarnya senang ya, orang mengkritik gue senang karena itu menurut gue nggak selalu benar gitu. Dan menurut gue kalau lu kritik paling nggak lu bisa lawan gue dengan karya. Lu cara lu salah nih Ji, caranya harusnya kayak gini. Ya coba cara lu gitu. Iya. Jadi gue tahu gitu cara yang benar, bukan lu cuma lu salah harusnya gini. Apa? Kalau lu cuma ngoceh doang, anak bayi baru lahir juga ngoceh ya. Nah, Bisa. intinya semua pembuktian bro. Iya. Kalau lu udah ada bukti, lu udah ada hasil, boleh sombong. Betul. Boleh ngeritik. Lu belum ada apa-apa kritik orang. Heran gua malu tuh banyak ngurusin orang gitu. Urusin dulu hidup lu, jangan urusin hidup orang. Skateboard sendiri kan termasuk olahraga ekstrim. Iya dong. Ya. Jelas dong. Lu main nggak ada pengaman kan? Nggak mungkin lu main pakai pelampung kan? Iya Nggak sih, mungkin. ini nggak mungkin. Nah, Dan cewek lebih seneng kalau pakai pengaman. benar. Sedangkan lu nggak pernah pakai nih. siapa tahu ya kan. Iya. Ini ada yang masuk lagi gitu ya kan, pengaman-pengaman ya kan, buat cowok-cowok asik juga tuh. Apa aja ya lu lo film. Tinggi juga ya. Iya. Yo, bang kondom yo. Dari LPG bisa jadi Sagamio. Nah, pasti lu pernah ngalamin ya patah tulang gitu ada lah pasti. Apa bener nggak sih kata orang, lu kalau main skateboard lu harus ankle dulu gitu. Iya, Lu mungkin harus- pas lu jatuh lu langsung Kebetulan kena mental illness atau Gue dulu dari dulu gue kalau main skateboard yang gue cari adalah jatuhnya. jatuhnya. Jadi bukan orang tuh bisa atau landingnya, gue jatuhnya dulu. Karena menurut gue kalau gue landing terus gue nggak tahu jatuhnya itu fatal tuh. Oh, Jadi gue sebisa mungkin gue tahu jatuhnya, misalkan gue naik ke besi, jatuhnya ke kiri, ke kanan atau ke depan nih. Iya. Bahkan gue pelajarin tuh kalau jatuh ke kiri gimana, ke kanan gimana, ke depan, ke belakang gimana gitu. Iya. Karena gue belajar skateboard tuh bukan hafalan. Buat Iya. gue tuh skateboard itu adalah gimana caranya lu pahamin skateboard tuh. Iya. Benar. Jadi di saat lu nggak main, lu masih bisa gitu. Yang gue tangkap itu banyak banget orang tuh main skateboard cuman kayak gue bisa nih kickflip, caranya gini, ya lu cuman bisa gitu. Iya. Lu apalan, nggak lu pahamin gitu. Benar. Kalau misalkan kaki gue di sini atau gini, ini jatuhnya gimana? Menurut gue skateboard itu lebih ke soulful sih. Full ya. Di saat lu jiwain skateboard, ini skateboard nih kayak ibu gue banget, ini passion gue. Pasti lu tahu gitu. Kalau gue jatuh kayak gini gimana, dan di saat lu gagal lu senang, bukan lu gagal tuh kayak wah, anjing gue gagal, gue marah gue. Nggak gitu sih. Tapi lu bikin trik lu sendiri nggak? VG Ada trick nggak sih gitu. VG trick gitu? Mungkin lu roll depan Roll atau depan. Atau lagi gini kayang, Kayang. gitu. Kalau trik sih tetap sebenarnya dia dari luar kan. Cuman gue semua sama ya. semua sama. Cuman gue ada satu trik yang emang gue pakai sampai buat iklan lah, Oke. buat ke sinetron gue bawa. Itu trik yang emang gue bikin. Pasti yang- oli ya. Ada gue namanya no compli gitu, soft no compli. Jadi gue tangkap papannya terus gue injek gitu. Oh, Tadi gue oke. sempat kasih lihat juga di video. Maksud gue itu trik itu yang gue menurut gue kayak ini trik sebenarnya mudah. Tapi orang awam melihat itu wah gitu loh. Oh iya. Oke. Karena menurut gue orang awam tuh mau lu backflip kayak mau apa orang nggak ngerti gitu. Benar. Orang cuma tahu lompat doang ya. Benar. Oh papannya keputer gitu. Iya. Nah itu yang menurut gue gimana caranya lu menyampaikan message skateboard tuh ke orang umum yang orang umum ngeliat tuh skateboard seru ya, Iya. asik ya, nggak serem gitu. Ibaratnya lu kelihatan keren tapi simple gitu. Iya. Dan orang-orang yang lihat juga, ah ini gue bisa nih kayak gitu. Iya. Jadi lu narik orang yang ibaratnya nggak tertarik sama dunia skateboard jadi tertarik.
Bener banget tuh. Gokil. Kayak lu cocok jadi jubir gue. Gila. Gue kayak perlu jubir gue. Bagian yang kayak gitu-gitu tuh. Bisa kalau bayar sama dolar mah. Anjing, bayar dolar. Jadi diajarin kita bayar pakai dolar aja. Nah, lu kan skateboard ini pasti berawal dari komunitas dulu dong. Iya. Awalnya. Nggak mungkin lu ucuk-ucuk main skateboard sendiri terus jadi jago. Pasti ada komunitas yang naungin lu dulu sebelumnya. Komunitas pertama lu. Komunitas pertama lu deh. Komunitas pertama gue dulu Cengkareng Skateboard. Cengkareng. Oh, berarti lu bocah Cengkareng. Bocah Cengkareng gue. Anak Kampung Ambon. Kampung Ambon bawa anak kecil ya kan. Bokul zaman dulu tuh anjing. Dulu pasti tuh kan tuh. Di samping-samping papan skate biasanya. Tahu aja gue tahu gue. Kan gue idealis realistis. Oh iya. Kalau idealis gue tahu banget tapi Iya. gue realistis gue. Nah, berarti dari Cengkareng itu tuh yang awal lu mulai. Mm-mm. Di tahun 2002 itu. 2002. Dari 2002 gue main di Cengkareng terus teman-teman gue bilang kayak kalau mau maju kita main ke tempat lain gitu. Kemana? Gue bilang kalau mau gaul anjing zaman dulu tuh bahasanya gaul gitu, G4UL gitu. Iya, benar. Gaul. G4UL. Gue bilang kemana? G4UL. Ke Senayan. Dulu di Senayan. Iya. Gue bayangin tuh Senayan tuh anak-anak mobil. Iya. Dia tajir dulu. Oke, kita ke Senayan. Ke Senayan gue dulu pakai papan butut yang nggak ada concave buat ngepop gitu. Terus gue datang ke Senayan gue kayak gue ngeliat kebuka lagi kayak anjing skateboard tuh keren banget ya, ternyata triknya nggak cuma lompat gitu. Iya. Ada puter-puter papan lah, naik ke besi segala macam. Gue kayak anjing ini keren banget ya, dan papan gue minim gitu. Karena zaman itu juga gue bisa dibilang bukan orang punya. Iya. Lu masih pakai tempat jalan lah ya. Iya, gue dulu. Papan serikan emak gue ya di bawah. Ya karena gue dulu juga. Papan iklan. Kadang-kadang orang mikir sekarang kayak ya lu karena lu orang punya gitu, Iya. makanya lu bisa kayak sekarang. Enggak juga. Dulu juga gue yang keterbatasan gitu. Terus gue datang ke Senayan, gue ngeliat yang ternyata bentuk papan tuh nggak lurus. Dulu gue papan gue lurus banget. Oh. Iya. Jadi papan gue tuh karena gue nggak punya duit pal, gue belinya yang bekas lah. Oh, Jadi bekas. saking lurusnya tuh karena udah kepake orang main, nggak ada bentuk concave-nya gitu. Jadi rata lah. Udah rata. Terus gue ngeliat ternyata papan yang bagus ada concave-nya. Gue belajar gitu, gila. Terus truknya gitu, truk sama wheels Iya, gitu. Gue kayak, iya. oh wheelsnya tuh yang karetnya begini gitu. Iya. Gue mikir kayak, papan gue udah paling keren kalau di tongkrongan gue gitu. Gue Iya. tongkrongan gue udah paling Iya. keren nih. Udah paling ganteng lah lu gitu Iya, ya, udah bawa Gua liat, papan. oh ternyata enggak nih, ada dunia baru yang gue Iya. kulik gitu kan. Pas lu main ke sana ternyata papan lu paling busuk nih. Jadi gue pernah ada satu kesempatan tuh gue main, gue udah bisa naik besi lah. Terus papan gue mental ke anak-anak pro. Oh. Wah, papan gue mental ke anak-anak pro gitu. Hmm. Terus anak pronya gini, bro, ini papan siapa ya bro ya? Wah, ini papan parah banget nih, gue bro, papan siapa? Aku pak. Tensin aja. Anjing, Tensin sih. Ayo pulang, gue karena tensin. Iya. Terus dia orang kayak, gak apa-apa ya gue tuh papan lu. Terus sampai sama pro ini dorong gitu papan gue, nih, tahu nih papan siapa ya? Gue bilang anjing, gue malu banget. Padahal papan gue gitu, gue ngaku-ngaku gitu, gue kayak gila ya. Dari situ gue belajar kayak, enggak, karena papan gue nih Gramedia nih, gue nih gua keren nih ya kan. Sampai kalau beli gitar nih di Gramedia. Menurut gue toko buku lu jual papan skate. Iya. Kalau mau beli di skate shop beli. Iya. Oh gitu Sama ya. tuh orang-orang juga Gila, beli dari- gitar di Gramedia. Pas main pales mulu ya. Di gitar pales mulu nih. Bukan di toko musik. Kayak nggak tahu kayu apa itu triple. Biasanya Tapi waktu di Senayan kan banyak juga tuh Banyak. olahraga kayak BMX gitu. BMX apa ini? Sebenarnya skate tuh ada gesekan juga nggak sih lo? sama yang kayak gitu-gitu. Iya. Dulu skateboard sama BMX tuh agak-agak bentrok lah. Sedangkan Karena- tempat main lu sama dong. Iya, karena dulu anak skate ngerasa gini, skate park di luar pun masih orang namanya skate park. Gitu. Iya. Skate park tempat meluncur sebenarnya. Iya. Kalau bahasa Inggrisnya kayak skate park apa sih? Ya udah itu taman untuk meluncur gitu kan. Meluncur itu nggak cuma skateboard, ada si sepeda, ada Iya. longboard, Sepatu ada roda. sepatu roda gitu. Ada Tapi surfing. karena di kita tuh ngerasa bocah banjir. karena kita ngerasa tuh skate park tuh skateboard gitu. Benar, benar. Akhirnya gesrek gitu. Iya. Dan gue ngeliat waktu itu emang sempet parah lah, kayak ngerasa kayak gue ini anak alat sepeda nih, lu nggak boleh main. Terus skateboard kayak ini skatepark nih, lu nggak boleh main sih, sempat kayak gitu sih. Tapi berkembangnya waktu, tiba-tiba kita jadi collab gitu, kayak kita main bareng dan udah mulai ngerti, udah mulai asik lah. Collapse itu jadinya papan skate lu ada jalurnya gitu. Enggak lah, cuman kayak Boncengan kita, ya. karena kita udah duduk bareng, udah minum bareng. Oh iya. Keren collapse ada gitu aja. Intinya sih semuanya di saat kita duduk bareng minum Iya. kopi ya, Iya. kayak gitu-gitu, semuanya lebur gitu. Kopi Karena- apa nih? Jaim banget bapak. Kopi
kemudian Lu nggak Aduh, mau jadi pengen ngerokok lagi gue. lu nggak mau bikin itu inovasi baru buat Iya. skate Apa? kayak bisa skate gandeng gitu. Iya. Aduh, skate gandeng. Jadi Yang bisa bikin boncengan. ini yang Kayak Vespa gembel. Iya, Vespa ekstrim. Iya. Yang Yang terbalik gitu lompat barengan. Iya. Jadi kalau muter balik kudu diangkat dulu Iya, tuh. sama ada giginya gitu. Iya. Masalahnya ribet pak, kalau skateboard kan dibose kan, didorong gitu, Iya. di kayu gitu, capek. Kalau rame-rame kayu capek. Bener-bener. Profesional berarti ini kok. Salah manggil tamu nih. Karena bisa Kan boleh juga tuh tadi dia kan ramean gitu. Iyalah. Jadi kalau main skate bisa boncengan sama cewek. Iya. Sengaja lu ambil ide kecilnya dulu ya, skateboard lu pakai jalur gitu. Menurut lu yang nge-trick paling jago tuh siapa? Iya. Green Goblin kan jago tuh nge-tricknya tuh. Green Goblin Ini sama Spider-Man. luar apa Indo nih? Luar dulu deh. deh, luar dulu. Yang keluar kan terkenal Tony Hawk tuh. Pasti kan orang-orang awam Tony Hawk kayak taunya. Kalau kita Tony Ki. Tapi Kalau sebenarnya dari Tony Hawk Di lain luar yang itu, lebih jago kalau masih. menurut gua tetap yang nyiptain trik pertama kali trik ngeflip. Namanya itu siapa namanya? Flip burger. Rodney Mullen. Oh. Jadi si Rodney Mullen. Rodney. Jadi zaman dulu tuh skateboard cuma lompat, cuma nge-green. Nggak ada tuh putar-putar papan tuh nggak ada tuh zaman dulu. Iya. Nah Rodney Mullen ini nyiptain ngeflip pertama kali. Dari dia nyiptain ngeflip itu akhirnya berkembang luas sampai sekarang. Oke. Berarti Gitu si sih. Rodney ini. Rodney Mullen. Kalau di Indonesia siapa tuh? Kalau di Indonesia gue seneng masih Reno Pratama lah. Oh, Reno. Karena menurut gue dia salah satu sosok yang bikin skateboard tuh jadi tren di Indonesia. Oke. Jadi zaman dulu tuh gue ngeliat dia sempat masuk di majalah High Magazine lah, Iya, iya. Nylon Guys lah. Nylon Guys kan gaul banget di New York gitu kan. Iya. Gadis Dan- sampul ya. Yoi, dia masuk di dia pernah masuk di majalah gadis juga, maksud gue. Oh, iya. Tapi jadi cover gitu loh. Oh, Jadi iya. covernya dia. Jadi cover gitu, dan covernya anak skate gitu yang menurut gue kayak anjing sih lo. Iya. Lo bawa komunitas lu ke level lebih tinggi gitu. Iya. Dimana lu masuk cover yang covernya skateboard. Skateboard. Dan itu menurut gue kayak anjing keren sih lo. Emang sebenarnya skate tuh masuk ke Indonesia tahun berapa Iya sih? sih. Kalau Tahun yang- 70-80-an lah. Oh. Jadi dulu Yang tuh bawa siapa tuh? skateboard tuh dulu yang bawa tuh ada senior gue kayak ada Omoti gitu-gitu tuh, pokoknya old school tuh. Jadi dia main di luar, sempat kuliah di Australia atau pasti. di Europe lah. Dia main di Europe, terus dia ngebawa ke sini. Iya. Dimana di sini tuh kayak anjing orang awam tuh sini apa sih skateboard sih gitu. lu main Terus papan? dia bikin obstacle di Senayan, dia main di situ, akhirnya mulai masuk lah skateboard. Berarti basicnya juga sebenarnya skateboard tuh mainan orang Mainan kaya sih. ya. Kaya. Bukan orang gembel Gua. ya. Iya. Cuman sekarang kelihatannya kayak anak pang, anak apa yang main skateboard gitu, Iya, bocah-bocah iya. barbar gitu. Punk pun sebenarnya juga berawal juga dari orang-orang Kaya. Nah sebenarnya kalau gue bilang ya skateboard ini bukannya skateboardnya anak punk atau anak hip hop, karena skateboard ini awalnya tuh dedengkotnya dia adalah surfing. Hmm. Jadi awalnya dari surfing tiba-tiba nggak ada ombak, mereka yang surfer ini bingung nih. Kayak main di Gue darat. pengen main gimana nih nggak ada ombak nih, Oh. akhirnya bikinlah papan skateboard yang main di kolam Kolam kering. kolam renang, kemudian dikeringin dia bikin, wih mirip Iya. karena dia ngerasain pas dia curving gitu, wah, pas dia muter-muter mirip. Akhirnya dia ngerasa kayak, wah kenapa selama ini kalau misalnya nggak ada ombak kita bisa main di situ. Iya. Akhirnya berkembang luas sampai titik yang kayak skateboard di street, surfingnya di ombak gitu. Oh. Tapi nggak semua orang bisa main skateboard bisa main surfing. Betul. Jadi kalau ada orang yang bilang, lu anak skate lu bisa main surfing dong? Nggak bakal. Gue nggak setuju. Gitu. Sebaliknya juga. Kalau gue bilang anak surfing bisa main skate, gue setuju. Oh. Gitu. Karena balance di surfing, gue pernah main gitu ya. Gue Susah. main surfing susah karena lu lawan ombak. Lu berdiri yang di atas air gitu, sedangkan di skateboard tuh berdiri cuma di darat, Iya. gampang. Lu nggak ngeflip tuh pas di surfing. Wah, dulu tuh gue pikir surfing itu cuma kayak terbang gitu Iya, ya, iya. cuma jalan. Ternyata sekarang udah bisa ngeflip loh. Oh iya. Itu yang gue bilang kayak anjing surfing bisa kickflip Gede gitu. itu tuh papannya. Iya, bisa ngeflip gitu. Itu yang menurut gue kayak zaman berubah dari yang cuma lu tadinya cuma belok-belok doang, ternyata bisa ngeflip, bisa backflip. Karena udah perkembangan zaman udah aneh sih menurutku. Nah. Udah nggak ada yang nggak mungkin. Perkembangan zaman nih, ya kan? Mungkin di dulu lu komunitas skateboard tuh kental gitu, orang-orang gampang lah lu ngumpulin orang-orang. Apakah di sekarang justru lebih gampang atau malah lebih susah? Atau peminat di skateboard sendiri tuh berkurang apa lebih banyak justru? Jadi kalau dulu ya, dulu tuh gue main skateboard tuh di era gue 2000-an lah. Di era 2000-an tuh dulu gue internet tuh susah. Nah. Gue cuman main tuh internet tuh Friendster Iya. udah pengen habis lah. Iya, Friendster udah pengen habis. habis gitu. Terus skateboard tuh susah banget. Tapi
ya itu kayak tadi gue bilang, gue kayak nyari video skate itu harus ke Senayan, itu pun udah dibajak 5 kali, jadi udah gambar udah nggak jelas. Tapi di era sekarang tuh orang kayak, gue pengen main skateboard, dia cuma buka YouTube, cara bermain skateboard, intip SV, keluar ya kan, Satria Fiji ngajarin cara main skateboard, langsung bisa gitu. 1 minggu dia bisa lompat gitu. Dulu gue main skateboard tuh 1 bulan, 3 bulan gue baru bisa lompat. 1 bulan gue jalan-jalan jatuh, terus lompat sampai 3 bulan. Sekarang anak sekarang tuh kayak, bang, gue gara-gara ngeliat YouTube, gue 1 minggu udah bisa lompat. Gue paker sih. Berarti lu otodidak lah ya di awal. Otodidak. Tapi ada nggak sih tempat les skateboard gitu? Nah, zaman dulu gue main sih belum ada sih. Sekarang udah banyak banget. Sekarang udah banyak. Mungkin banyak yang buat prakteknya gitu lah ya. Hampir sekarang tuh semua skatepark itu punya skate school namanya. Oh, dan mungkin di situ juga ladang buat nyari duit anak-anak skate juga. Iya, bisa. Oke. Tapi untuk yang komunitas skate itu sebenarnya masih welcome banget sama orang baru. Sebenarnya sih Ada tuh yang kasusnya kayak anjing, gua malu kalau main skate masih cewek. Iya, ngeri ntar gue malah nggak diterima lagi. dicengin deh. Sebenarnya sih banyak sih, tapi kalau gue ngerasa gini, menurut gue skateboard ini udah nggak bisa dikotakin kayak misalkan lu ngeliat gue demen banget musik punk tapi gue bukan anak punk nih, atau lu demen musik hip hop tapi lu bukan anak hip hop. Udah nggak bisa lu kotakin gitu tuh, karena sekarang dunia makin canggih gitu. Akhirnya gue ngerasa kayak, men, sekarang musik, skateboard dan apapun ini sekarang semua punya semua orang gitu. Semua orang boleh jadi apapun yang dia mau gitu. Dan skateboard pun gue ngerasa kayak, lu berhak kok nyobain main skate. Udah nggak bisa lu bilang sekarang, oh itu yang baru main tuh poser tuh, udah nggak bisa gitu tuh. Karena menurut gue sampai gue bikin kemarin movement tuh skate for everybody tuh kayak, men, sekarang skateboard buat semua orang. Dan di baju lu ya? Iya, yang di baju gue ini skate for everybody, karena gue nggak cuma bikin kayak gue berharap skateboard itu buat semua orang, enggak. Karena gue ngelihat ada polisi di Bundaran HI, di Polsek itu dia main skateboard. Gue bilang, anjing, polisi main skate, men. Sampai di Alfamart mereka di gudangnya dia ada belajar oli, kayak ngasih tahu, gue bisa oli loh. Gue bilang, anjing, Alfamart lagi jaga, lagi kerja, lu bisa main gitu. Sampai gue liat Gojek pun nganter-nganter makanan kayak bawa skateboard gitu, kayak gue udah nggak bisa bilang skateboard itu sekarang segmented gitu, karena itu semua orang lakuin gitu. Bebas lah lu mau. Bahkan kalau lu iseng gitu ya, lu kalau di Jakarta lu cari aja di Sudirman gitu, orang tuh banyak banget yang pakai skateboard buat ke kantornya dia, buat kerja kayak, atau emang dia emang latihan kayak. Jadi udah nggak bisa kayak, enggak, gue pengen main skateboard terus gue poser dong, udah nggak bisa tuh. Nggak bisa. Udah semuanya udah bisa, lu bisa jadi anak skate. Ya, orang berhak lah buat nyobain hal baru. Wah, ada orang kerja ke kantor naik skate gitu. Banyak banget. Dari Bekasi Sudirman gitu. Enggak lah, pasti dia naik inilah MRT. Tapi gue ada betis. Gue pernah ketemu di Bundaran Senayan, gue tanya bocah gitu, gue kayak nanya, kok ini papan lu beda gitu, papan itu ada remote-nya gitu. Oh iya. Terus dia kayak, ini fasilitas kantor, paker sih. Berarti fasilitas kantor. Terus gue tanya, ini buat apa fasilitas kantor ini, kenapa nggak sepeda gitu? Enggak, ini buat kayak ke Indomaret atau ke Alfamart. Tapi menurut gue kayak keren sih. Remote itu ngapain? Jadi dia remote itu lu buat jalan sendiri biar nggak capek. Itu cuma naik dari papan, lu jalan set, tapi lu belok-belok pakai kaki tetap. Cuma menurut gua keren gitu. Kenapa? Maksud gue, kenapa nggak di daerah, maksud gue Sudirman yang daerah modern gitu. Kenapa lu nggak pakai yang otopet, skuter gitu ya, kan bisa gitu. Cuma menurut gue kayak mindset gue adalah, oh begitu lu naik skateboard lu bisa bawa barang gitu. Lu cuma pencet remote gitu lu bisa bawa barang. Dan gue ngeliat kayak appreciate banget sama tuh kantor, kayak keren sih. Dan itu nggak cuma satu dia beli skateboard itu. Jadi skateboard listrik itu dia beli ada 5 sampai 6 biji. Itu keren sih menurut gue. Berapaan bang? Wah itu mahal sih. 1 sampai gue rasa 2,5-an lah. 2,5. Karena dia pakai listrik kan. Nah, gue juga pernah lihat tuh papan skateboard yang kayak bisa goyang-goyang gini-gini tuh. Yang kayak pensilinul. Biasanya lebih panjang juga nih dari papan skateboard. Jadi skateboard tuh sekarang udah banyak perubahannya gitu, dari yang tadinya awal skateboard itu cuma longboard yang lu pakai cuma buat turun, sampai cruiser itu yang buat lu main di pool gitu yang kecil, sampai masuk lagi cruiser itu bisa lu buat yang tic-tac gitu, jadi lu bisa slalom gitu lah. Sampai akhirnya sekarang ada snackboard yang belok-belok. Sama snackgood. Jadi berkembangnya lumayan luas sih. Dan gue kayak
Gue juga kalau untuk ngejudge kayak orang bilang, bang lu kan lama di skateboard gitu, lu icon di skateboard, lu kenapa nggak bisa ngejudge skateboard cuma satu? Nggak bisa men, karena perkembangan zaman itu kita harus akuin gitu, segitu pesatnya gitu. Tinggal balik lagi gimana cara lu ngejaga kulturnya. Kalau lu nggak ngejaga kultur si skateboard, orang akan ngerasa skateboard itu adalah snackboard, yang cuma rodanya 2 lu belok-belok itu skateboard. Tapi kalau lu jaga kulturnya, lu jaga lifestyle-nya, orang akan ngerasa snackboard ini kurang sih, kurang banget. Gue mendingan main skateboard, gue bisa ngeflip gitu. Itu sih. Lifestyle skateboard tuh sebenarnya kayak gimana sih? Kan kalau orang-orang ngeliatnya anjing nih orang-orang cuma nongkrong, main skate gitu, mabokan. Emang iya? Apakah emang pasti kayak gitu? Sebenarnya sih kalau skateboard tuh karena gue masukin skateboard tuh di street culture ya. Skateboard ini lumayan kaya. Skateboard menurut gue pribadi, skateboard tuh ada art. Seni yang nggak bisa lu batasin gitu. Jadi even lu anak graffiti gitu, begitu lu main skateboard lu pasti ngegambar papaan lu sendiri gitu. Terus lu kalau anak hip hop lu pasti pakai style musik hip hop dengan style hip hop lu gitu. Dan menurut gua skateboard tuh kayak itu gitu. Jadi lu berhak menggambarkan diri lu dengan papan skateboard lu gitu. Jadi lu nggak bisa kayak misalkan lu anak punk, gua anak hip hop, terus gua nggak temenan gitu, nggak bisa. Udah seluas itu skateboard digambar tuh udah seluas itu gitu. Intinya kita main di satu skatepark ya lu temen gue ya? Iya, jadi kalau misalkan orang masih ngerasa kayak skateboard tuh di kota-kota itu gak sih, menurut gue di saat lu berdiri di atas papan skateboard, lu udah satu family. Lu nih misalkan, lu anak musik, begitu lu naik dari atas papan skateboard bareng gue, menurut gue lu keluarga gue, lu adalah keluarga yang harus gue jaga. Gitu sih. Oke. Nah, gue main nanya masalah ini sih, olahraga skateboard kan dicatat sebagai olahraga ekstrim. Nah, gue mau berhubungan sama orang-orang yang main skateboard nih. Kira-kira cewek tuh lu pernah nggak sih main skateboard? Kan kayak ini cewek-cewek banyak gitu yang mau main skateboard gitu. Jadi apalagi sekarang cewek-cewek sekarang menggerakkan sangat feminis begitu kan. Nggak mau kalah sama laki gitu. Sebenarnya gue senang sih. Gue kayak berkembangnya zaman ya. Gue ngeliat dulu tuh tahun 2010-an lah, 2010-an tuh gue ngeliat kayak skateboard tuh masih ada beberapa yang main cewek itu ada beberapa yang main skateboard. Langsung skill dia di bawah cowok gitu. Gue ngeliat kayak lu cuma bisa jalan doang, nggak bisa lompat. Tapi berkembangnya zaman, gue ngeliat skateboard tuh udah emansipasi ceweknya tuh gila. Bahkan di luar pun cewek lebih jago dari cowok ada gitu loh. Dan gue ngerasa kayak nggak bisa main skateboard itu lu nggak bisa kotakin lagi. Lu cewek, lu kalah jago sama gue, nggak bisa. Bahkan cewek pun udah setara cowok. Dan gue ngeliat juga yang gue seneng dari cewek skaters itu adalah dia bawa budayanya. Jadi di saat cewek main skateboard dia pakai tank top, dia pakai celana legging gitu ya kan. Jadi kita juga cowok-cowok ngeliat juga seger gitu. Cuci mana ya? bukan yang jadi buci gitu. Nggak kering mulu gitu ngeliat. Gue kadang ngeliat kenalin lah gitu. Bisa cewek masuk ke bukan cewek maksud gue. Di saat orang masuk ke komunitas sesuatu, langsung dia jadi buci gitu misalnya dia jadi atlet UFC gitu, langsung jadi buci gitu, TNI dikencengin gitu kayak jadi cowok, gue kayak diperban apa gitu loh. Sedangkan cewek masuk ke skateboard nggak kayak gitu, dia bisa bawa budaya juga. Oh skaters di luar tuh kalau cewek pakai tank top seksi gitu, kalau perlu rok yang pendek hot pants gitu kan, orang juga nanti kayak anjing keren sih. Dan baju bebek, senangnya gue ya justru gue ngelihat budaya-budaya kayak gitu tuh orang-orang sekarang ya udah nggak norak. Mungkin zaman dulu gue baru main orang tuh ya sabi nih ya, calling mulu ya, sabi nih ya kan, gue bungkus nih ya. Zaman sekarang tuh enggak, orang tuh kayak udah gitu ya kayak oke. Ya mungkin lo PDKT tapi udah gitu ya. Kalau zaman dulu pasti tuh otaknya udah jahat semua, udah bisa gue bungkus nih ya kan, gue pakai nih mabokin udah gitu. Gue masukin papan skate aja. Nah, tapi di Indonesia sendiri tuh ada nggak sih skater cewek yang udah terkenal gitu? Banyak. Sekarang salah satunya adalah Nyimas Bunga. Jadi Nyimas Bunga. Menurut gue dia bagus banget sih. Maksud gue dia bawa kultur Indonesian ya cewek gitu ya. Menurut gue kayak dimana dia pakai hijab, tapi dia menang juga di Asian Games bahkan SEA Games gitu. Dan gue ngerasa kayak gila lu Indonesian banget sih, Indonesian look banget. Dimana biasanya cewek-cewek tuh yang wah gila lu udah glamor banget tuh, baju lu udah semena-mena lah gitu ya. Tapi pas dia enggak juga sih. Tapi oke lah, ukuran bocah gitu. Terus dia pakai hijab gitu, dia bisa bawa tuh kayak ini loh Indonesian look. Yang orang-orang di Asia pun ngakuin dia jago.
Dan menurut gue itu Nyimas Bunga itu goals banget sih. itu orang mana dia? Dia orang Jakarta dan kemarin dia sempet ya itu Asian Games, SEA Games dia menang, bahkan dia ada fans internasional gitu di luar dia menang juga. Jadi menurut gua kayak gokil sih Indonesia, cewek Indonesia bisa menang di luar gitu dengan ngebawa pakaian style yang kayak gitu. Betul. Kalau di Indo yang cowoknya yang menurut gua buat generasi selanjutnya nih yang buat jadi gacoan lu deh. Gacoan gue sih sejauh ini masih Sanggu Dharma Tanjung dari Bali loh. Oh, itu dia kemarin waktu Asian Games dia dapet perak, terus di SEA Games dia dapet emas. Dia menurut gue emang dari kecil emang terlatih untuk dia untuk jadi juara. Gue ngerasa kayak ini anak bakat gitu. Gue sempat ketemu dia dan dia kayak sempat dulu tuh yang masih manggil gue om gitu. Om aku bisa trik kickflip frontside fibble gitu. Gue kayak lo memang om kan? Iya. paling gak kak lah. Iya. Dia kayak om aku bisa kickflip frontside fibble. Gue kayak anjing kickflip frontside fibble itu dimana lu ngeflip dulu baru naik ke besi gitu. Gue kayak anjing itu susah triknya gitu dan gak semua orang bisa gitu. Dan gue ya oke, videoin ya om, gue videoin apa yang gue kayak amazed banget ya, anjing jago banget nih bocah. Itu umur dia masih kayak 12 tahunan lah, gue kayak anjing jago gitu. Terus gue sampai kayak sorry ulang ya, gue nggak sempat ngerekam karena gue kayak kaget gitu. Di zamanan gue nggak ngerasa ada anak sekecil itu sejago itu gitu. Dan sampai gue ngulang dan dia bisa. Gue ngerasa kayak lu bakat sih. Dan dia buktiin di saat di Asian Games, di SEA Games, bahkan pertandingan internasional dia menang. Umur dia paling sekarang baru 18 tahun. Dan di umur 12 tahun dia udah bisa kickflip. Cross apa tadi? Kickflip frontside fibble. Kalau yang sering orang di Jakarta? Iya. Kalau di Jakarta sekarang ya, Jakarta mungkin jebrak bisa, tapi jebrak itu orientasi hidupnya dia beda. Maksud gue jebrak itu lebih ke skateboard itu buat dia gaya hidup yang emang. Gue pengen berharap skateboard ini bisa menghidupi gue dengan cara gue. Kalau lu? Itu yang gue hargain. Sedangkan gue ngerasa skateboard ini gue udah jalanin di mana, makanya gue bisa menjudge seseorang karena gue ngerasa kayak gue pernah jalanin di titik yang gue prestasi gue jalanin gitu. Menang lomba, langsung apa yang gue hasilin dari menang lomba, langsung dari menang lomba ternyata menang lomba gak bisa gue andelin karena akan habis di saat umur gue bertambah. Akhirnya gue jadi skateboard ini gue jadiin profesi. Gimana caranya skateboard ini tetap menghasilkan duit lewat apa? Lewat entertainment. Berarti atlet skate sendiri juga duitnya dikit sebenarnya. Bisa dibilang skateboard kalau lu jadi atlet lu akan mengharapkan pertandingan dan sponsor. Jadi bukan gue bilang dikit ya, bisa, tapi skateboard itu cuma segitu tuh. Let's say kalau lu ngelihat mungkin pemain bola di saat dia umur under 21 dia masih yang dia terkenal banget bagus gitu ya. Di saat dia berhenti di 21 tahun dia jadi apa? Pertama pendidikan dia pasti minim. Langsung di saat lu pengen kerja lu malas. Lah gue biasa dulu nggak kerja gaji gue gede gitu. Langsung pengen kerja lu gaji gede nggak mungkin. Itu sih yang gue lihat dari situ gue belajar kayak nggak bisa nih skateboard harus bisa menghidupi hidup dengan cara lain. Akhirnya gue masuk ke jalur entertainment itu gue sempet masukin skateboard tuh lewat iklan-iklan. Semua iklan TV gue masukin muka gue gitu kayak katakan putus ya. Aduh, kata putus aduh. Gue sebel banget gue. Padahal gue udah mulai melupakan katakan putus. Guys, please banget asli. Tolong lu yang komen di Jakarta keras tuh yang ngebahas mention ke gue itu bukan gue. Komo aduh please deh komo deh. Please deh, gue nggak salah itu. Kan lu kayak entertain kan mungkin ke situ. Ya tapi gue nggak salah itu. Jadi kalau mau main skateboard boleh lah, gue disamain lah terus si Komo nggak main skate. Nah, yang lu pengen capai di dunia skateboardnya apa sih sebenarnya gitu? Nah, gue kalau pengen gue capai sih banyak ya. Tadinya gue tuh, jadi sebenarnya impian gue berbeda gitu. Dulu gue cuma berharap kayak wah gue pengen banget nih bisa terkenal di skateboard lewat prestasi gitu. Tiba-tiba begitu gue di jalur prestasi, gue pengen banget skateboard ini bisa menghidupi gue gitu. Dan tiba-tiba begitu gue skateboard menghidupi gue sampai sekarang gue pengen banget skateboard ini gue bisa jadi legacy. Gue bisa ngasih warisan ke regenerasi gue. That's why sekarang gue tuh berusaha keras untuk kayak naikin levelnya skateboard lebih tinggi gitu. Gue mau ngasih tahu kayak men, nih mau brand segala macam pun skateboard tuh nggak seperti yang lu bayangin sebelah mata gitu. Skateboard lebih dari itu gitu. Skateboard tuh art gitu. Even lu cuma ngeliat skateboard tuh kompetisi, skateboard tuh cuma gitu-gitu doang, enggak.
skateboard lu bisa jual lewat fotonya yang keren, atau lu videonya yang keren gitu. Bahkan lu bisa jual personal branding orang itu gitu. Itu sih yang gue tangkap, kayak gue berusaha untuk skateboard ini next level sih. Iya. Itu yang dilakukan Jebraks juga ya. Itu yang dilakukan Jebraks. Tapi banyak gosip nih. Iya. Kan lu dan Jebraks. Emang ada apa sih? Gue nggak tahu sih. Ada. Kita nggak tahu Iya, sih. kita nggak tahu apa Iya. soalnya gitu ya kan. Nggak follow-followan di Instagram soalnya. Biasanya kalau ada apa Marcus kan kalau nggak follow-followan, wih berantem nih. Gitu. Apa nih gitu. Padahal satu jalur gitu ya. Iya. Padahal Sobi katanya kan. Gitu. Nggak, tapi sebenarnya gue sama Jebrak gue seneng lah, gue angkat topi lah sama Jebrak. Karena menurut gue Jebrak adalah salah satu pembuktian gue di skateboard yang dia bisa menunjukkan kalau skateboard tuh nggak cuma buat orang kaya. Oh. Maksud gue Jebrak orang biasa yang gue tahu banget dari gue kenal dia, yang dia gue harus gimana ya, gue kompetisi, gue nggak suka kompetisi, gue demen video segala macam. Tapi ternyata skateboard bisa menghidupi dia sampai dia beli motor. Wow. Motor Vespa di tingkatan untuk anak skate tuh buat gue kayak wow sih. Awal pencapaian dia berarti. Awal pencapaian dia gitu. Maksud gue di saat lu mensukai hobi lu, misalkan lu hobi motor gitu, belum tentu lu bisa beli motor itu gitu, Benar. motor yang lu suka gitu. Benar. Gue ngeliat Jebrak sampai di situ. Dan di saat itu gue kayak, Brak, lu sih sukses sih menurut gue. Dengan segala haters lu, orang ngomongin lu apapun gitu. Iya. Dan Lu skater Instagram gitu. Tapi menurut gue lu harus angkat dagu gitu, karena lu berhasil men, daripada orang yang ngoceh lu tapi naik beat ember gitu. Iya. Beat ember tau kan lu, beat Iya. ember nggak Iya. enak di bawah Iya. juga. Sama cewek nggak gengsi. Iya. Kalau mau ngewe di beat juga jatuh. Iya. Kalau Vespa kan ditaruh gaul. Nah, Iya. kelihatannya juga manteng aja Iya. nih. Ya dari situ gue ngeliat kayak wah keren sih. Tapi yang menurut gue kayak hargain lah beberapa, kayak ada beberapa yang ngerasa kayak skateboard harusnya begini, Iya. sama skateboard yang menurut dia kayak kok lu begitu banget. Iya. That's why gue kayak ngejaga privasi itu yang menurut Jebrak kayak gue unfollow lu ya udah gue unfollow lu juga ya Brak. Tapi kita nggak musuhan kan? Oh. Enggak lah, gue bilang. Tapi kita ada dunia nyata ya. Gimik aja gimik. Oh. Biar Oke heboh lah. aja. Yoi. Entertain bro. Drama, Bray. Bro. Sekarang dengan drama semua bisa Karena menurut viral. gue kadang-kadang gini ya, hal yang paling lucu yang gue tangkap selama 19 tahun gue main skateboard adalah dimana lu baper sama sosial media. Oke. Misalkan gue sama lu di Pal, lu nggak follow gue baper nih. Ngentot, Banyak banyak tuh tuh yang kayak temenan gitu. sama Nopal. Kenapa Ji? Iya. Nopal nggak follow gue, anjing. Iya. Padahal gue minum sama lu. Bener. Nopal. Iya. Itu yang paling lucu sih menurut gue. Ya dulu minum dulu dong. Iya. Berarti kan. Dulu. Biar saya Lo oten. Dan saya minum dulu lo oten. Iya, menurut gue kayak sosial media Ini gue nyobain telepon lu ya. Boleh. Ini apa namanya? LE. Bang, tolonglah. Dari Jarum. Iya. Asik. Entot. Siapa tahu nanti kan LE bisa kolaborasi. Bener. Jadi Jakarta Crush Collaboration, Iya, asik sih, Jakarta parah. Crush Parah Collaboration, dong. LE-nya di tengah, wih asik. Cuma Asik. Cuma ini jujur enak banget sih, kayak mau meninggal gitu. Jilat terus. Lu ngejilat ya? Iya. Biar dapat operan. Gua nggak mau kalah sama lu lah. Lu punya Alphard anjing. Ya berarti lu idealis realistis dong. Iyalah. Kira lu idealis tadinya. Enggak, Bray. Enggak lu idealis realistis. Kita masih bisa kompromi lah. Sesuai penawaran aja. Gitu. Nah nih bang, lu kan tadi bilang buat skate buat yang akan datang. Kalau misalkan nanti lu punya anak gitu, lu akan memperkenalkan dia ke dunia skate apa ke dunia manji gitu? Dunia manja. Anjay. Anjay kaya lah lu, anjay. Gue belajar banget dari realita kehidupan gitu. Nggak pernah mau maksain seseorang untuk jadi apa gitu. Oke. Kalau gue kenalin, gue pasti kenalin. Cuman balik lagi ke Dia dia suka senang apa gitu. Iya. Menurut gue kayak gue lebih senang orang itu jadi apa dirinya gitu daripada Iya. gue maksain lu harus main skate karena gue anak skate gitu terkenal jago gitu. Gue nggak mau. Mendingan lu misalkan gue kenalin skateboard, dia nggak cocok, dia jadi Danila gitu. Gue seneng ya kan. Iya. Akhirnya anak gue jadi Danila ya. Ada hubungan apa sih udah Iya bilang? sih, kayak gue ada Tapi gue sesuatu seneng sama Cici Danila. Parah sih. Asik. Cici Danila, Cici Anya. Cici Danila undang ke Jakarta Crush. Nanti next, Nanti. next pasti kita Iya. undang dia. Emak ngapa kalau dia undang gue harus ngabarin lu nggak? Ngabarin. Gue mau datang nyiapin minuman buat Cici Danila. Kan dia Jagger Gue Master, tahu bro. Jagger Master. Denger dia nggak masuk dia Iya.
Oh, berarti Jägermeister tolonglah. Nanti Niki Danila datang tolong diganti. Thank you nih ya. Biar masuk ya, biar datang ya. Benar, biar datang. Soalnya pasti ridersnya itu tuh. Gue rela, gue ngajarin dia sampai jago mah. Rela lu ya, rela. Ngajarin apa nih? Roll depan kan sih. Oh, masih skate. Roll depan, roll belakang. Yang di atas sama yang di bawah kan ada ini ya. Ngajarin dia. Tapi gue open gue kalau Cici Danila mau Oh, open. buat Cici Danila kalau Gue rela jadi anak musik gue. Jangan ntar gitarnya jadiin papan skate. Sekarang lo udah sukses nih, lo udah punya satu deh apa? Dulu kayak selebgram sama youtuber lo. Iya. Ini pasti youtuber dia udah punya Alphard. Terus lo juga udah punya brand sendiri nih, apa brand lo? Scratch Visible. Scratch Visible. Sama Bensu kan? Anjing. Kisana. Iya. Apa Sabana gitu. Berarti kan lu udah ya udah sukses di dunia komersil, lu udah punya brand, lu udah punya kekayaan kayak sekarang rumah lu ada skateparknya. Iya. Kayak Tony Hawk anjing lu. Amin. Rumahnya ada skateparknya. Tony Hawk tuh menangnya cuma punya foundation, gue kan berharap punya Lu punya foundation. Foundation Satria lo, Fiji make up gitu ya? Satria Fiji Foundation ada foundation aja. Beda. Udah banyak lah pencapaian lu. Apalagi sih yang mau lu capai gitu di dunia ini gitu. Gue tuh pengen banget ya suatu saat gue bisa beli tanah, Heeh. gimana tanah itu gue bisa jadi community space. Oh, Community space di situ tuh gue bisa taruh skatepark gue bisa taruh teman-teman gue media, misalkan ke Jakarta Keras. Iya. Men gue berat jadi media, gue harus sewa tempat, gak usah men, gak usah. Oh. Gue punya tanah lu pakai. Lu main Gue pengen sendiri. kayak gitu tuh. Gue pengen ngebuka orang-orang tuh yang pengen berusaha untuk hidupnya lebih baik gitu. Oke. Nah dari situ juga gue pengen bikin museum skateboard yang ngejelasin sejarah skateboard Skateboard gitu. dari awal. Dari 80 segala macam yang jelasin terus skateboard sampai kayak gini gitu. Itu gue pengen banget di situ sih. Oke. Jadi gue pengen berharap anak-anak yang masuk ke dunia skateboard tuh nggak jadi anak skateboard yang nggak jadi apa-apa gitu loh. Iya. Dan kayak mungkin kayak orang sekarang, kok lu beli Alphard sih, lu beli ini segala macam lu. Karena maksud gue, gue dari skateboard, gue bisa buktiin kalau dari skateboard tuh gue bisa punya penghasilan, gue bisa beli rumah, Iya. gue bisa punya Alphard gitu, bukan buat gaya-gayaan asli. Gue nggak ada bangganya punya semua itu gitu, karena gue cuma pengen naikin levelnya skateboard lebih tinggi gitu. Benar, Maksud iya. gue, someday kalau misalkan tahun ini gue bisa punya itu semua, berarti lu sebagai anak skateboard lu bisa lebih tinggi dari gue. Benar. Lamborghini kayak Ferrari gitu, maksud gue itu yang gue tuju. Karena kalau enggak kita akan ngerasa kayak skateboard paling naik motor beat ember, akhirnya gitu mulu ya kan. Jangan mau kenal sama Atta Iya. Halilintar lah. Halilintar menurut gue kayak lu cuman bikin konten, ngeprank orang, jadi tukang Gembel, sampah, lu gembel. tajir gitu. Benar. Keahlian lu nggak ada gitu, maksudnya kayak gimana skateboard yang lu lomba-lomba, menang lomba, Lu ada langsung skill. kalah gitu. Sayang kan? Mau nyiapin lahan ya. Iya. Boleh lahannya buat parkir lah buat kita lah. Biar duit juga. Jangan turun ntar di bajak ormas. Ormas gitu. Berarti emang lu juga masih pengen kalau skateboard sendiri ada regenerasinya lagi panjang Iya lah pasti. ya, gitu. Karena gue juga akan ngeluarin buku, mungkin di bulan Oktober ini gue akan ngeluarin buku biografi gue, dimana perjalanan gue zaman masih poser tuh, gue ada foto gue di situ masih poser banget. Gue pengen ngasih tahu, mau inspirasi orang kayak, men, gue tuh pernah lu kayak lu gitu yang nggak punya apa-apa, bahkan gue sampai titik sekarang gitu. Itu yang gue keluarin buku biografi skateboard pertama di Asia. Lu mau ngalahin Meridiana ya? Diana. Lu mau diam-diam mau jadi motivator lu ya? Karena belum ada gitu, gue ngeliat Bikin kayak TikTok aja kayak gitu dulu. kalau gue liat Kayak buku ini. biografi, musik, Iya. makanan, skateboard nggak ada gitu. Gue kayak perlu nih harus ada skateboard yang edukasi gitu. Tapi ini real kan emang lu dulu awalnya emang lu susah gitu, tapi Iya. akhirnya lu bisa. Ya gue sih dibilang susah enggak lah, tapi dibilang hidup berkecupan enggak juga gitu. Gak apa-apa lu bilangnya susah aja. Oh iya, biar- gua susah. Biar template itu kayak orang sukses sekarang gitu. Dulu Intinya, saya susah kalau- gitu. Pokoknya lu beli aja buku gue, nanti gue keluarin buku gue harganya 100.000, itu dapat poster, dapat lanyard, Dapat papan. dapat pin gitu. Iya. Pokoknya lu untung lah. Dan di buku itu tuh lu bisa belajar tentang skateboard lebih banyak gitu. Dapat saham brandnya dia juga. Gimana lu bisa belajar di situ kayak, oh ternyata sama lu gitu, oh ternyata gue dulu alay juga ya gitu. Satria Fiji itu alay juga ya, ternyata bisa sukses kayak sekarang gitu loh. Nah itu lu bisa pelajarin sih. Terakhir nih pesan lu buat anak muda gitu. Jangan pesan dulu deh. Anak muda nih kalau mau main skateboard tuh kemana dulu deh gitu kan. Kita sekarang nggak tahu nih, gue harus kemana dulu sih kalau gue mau coba
gabung ke komunitas ini? Apakah gue main langsung masuk aja? Apa ada daftarnya dulu? Apa gimana gitu? Nah sebenarnya sih sekarang udah gampang ya, kayak lu bisa gunain sosial media atau lu bisa subscribe YouTube gue di Intip SD. Itu gue ajarin cara bermain skateboard. Jadi lu kalau lu malu buat datang ke skatepark, lu coba nonton video gue. Oh ini cara mainnya kayak gini nih. Baru lu datang ke skatepark. Udah jago jadi pas ke skatepark. Iya, jadi minimal lu punya basic gitu. Iya. Nah di skatepark itu pun sekarang udah mulai banyak. Ada Elbrick Skatepark, ada Senayan gitu, ada Twilo. Lu bisa datang ke situ dan mungkin lu bisa, kalau misalkan lu malu gitu, wah gue nggak punya temen gitu, lu bisa ngaku lah. Lu akuin aja gitu, gue temennya Satria Fiji gitu. Gue temennya Satria Fiji gitu, gue pengen belajar gitu. Itu mungkin Tadi usia bisa kan bantu. ngapain jual-jual nama? Enggak lah. Oh enggak ya. Maksud gue karena menurut gue itu basic awal yang menurut gue lu gampang masuk ke komunitas gitu kan. Seenggaknya lu punya Pondasi lah. punya Iya. basic dikit aja dulu, bisa oli lah ya. Kalau nggak bisa naikin papan gitu tuh. Tapi begitu gue tekunin berkali-kali, gue sempat gagal di skateboard gitu di hobi gue. Oke. Ternyata hobi gue bisa menghidupi gue gitu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini gitu. Bahkan seorang yang nggak pernah lu pikirkan bisa jadi sesuatu gitu. Jadi lu berusaha aja, tekunin apa yang lu jalanin, berbaik diri sama orang gitu. Iya. Karena buat kalau di agama Islam ya menurut gue hubungan itu adalah penting gitu. Silaturahmi itu penting karena menurut gue silaturahmi itu yang ngebangun link lu. Benar. Di saat link lu banyak, lu berbaik sama orang, orang juga bakal ngebaikin lo gitu sih. Luas koneksi ya. Jadi lu jangan cuma main TikTok nggak jelas. Menurut gua kalau lu pengen main TikTok boleh, tapi lu main ke komunitas sekalian gitu loh. Iya. Jadi lu bisa berkembang gitu. Iya. Jangan cuma lu TikTok di rumah yang begini kaku lagi gini-gini doang ya kan. Kalau gue masuk komunitas slow-mo gitu. Komunitas lo nggak jelas. Sebenarnya konsepnya gimana sih? Tapi gue bersyukur loh kalau mungkin gue hidup di tahun ini gitu ya. Gue hidup di tahun ini yang main TikTok dan ada komunitas slow-mo, ada Jakarta Keras. Gue berusaha sebisa mungkin gue kayak udah gue bikin aja slow-mo biar Jakarta Keras ngeposting gue. Jadi gue terkenal viral gitu. Gue makasih banget loh di Jakarta Keras loh. Benar. Asli. Tapi jangan lupa untuk bego terus ya. Kalau lu bego konten kita jalan terus, Bro. Tapi lu enak juga ya. Apa ya? Kalau gue lihat jadi Jakarta Keras enak ya. Kenapa emang? Nge-posting doang ya. Nah, nggak gitu juga. Kita Orang tuh goblok gitu lu postingin enak ya. enak sebenarnya. Aku nggak posting. Kalau gua kan kadang setiap hari mikirin gini, aduh gua mau posting apa ya. Kalau lu nggak tuh ya, lu udah orang ngirimin nih, ini goblok lagi nih, ini goblok lagi, lu posting gitu ya, enak ya. Ya udah lu bikin kayak gitu aja. Susah banget. 5 tahun bikin kayak gitu. Oh 5 tahun di Jakarta Keras. Fiji keras gitu. Apa ini yang keras dari lu coba? Tapi gua penasaran gue. Apaan? Kenapa dulu lu mikir namanya Jakarta Keras? Udah ntar aja. Kenapa dulu. enggak Indonesia Keras? Enggak lah, karena Jakarta sebenarnya sih Jakarta mau Indonesia itu nggak keras. Cuman lo nya aja yang lembek. Iya. Sob. Oh gitu. Tadinya mau Jakarta tanpa pacaran, cuma kan enak. Enak dong. Karena menurut gue kalau keras doang nggak panjang juga percuma bro. Nah itu dia kan. Jadi kalau keras tuh harus panjang. Harus panjang bener. Iya panjang ya kan jalannya. Iya, ini jalan kan ya. Jakarta Keras sampai 2050 ya kan Iya. ada. Gua isap nih lama-lama nih. Yaudah lah, gue mau main skate dulu ya. Iya. Ih sedap. Gue mau kalah sama lu. Iya. Gue mau ini ya, coli. Oli. Oli. Iya. Ya bro, Boncengan, Pak. ayo. Ini udah dari dulu. Dulu deh ah. Awas tuh ngejeledak.